Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi pada pembelajaran tema 1 subtema 3. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah pembelajaran 5 dan evaluasi. Nanti di akhir akan ada evaluasi. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini anak-anak diberikan kesehatan sehingga bisa belajar, bisa menyimak video pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu berdoa. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak mampu menceritakan tentang gerakan, kostum, musik pengiring, properti tari kreasi daerah tempat tinggal anak-anak. Lalu yang kedua, mampu mencari informasi tentang karakteristik budaya warga kota dan desa melalui internet ataupun buku dengan tepat. Nah, anak-anak bisa buka e-book halaman 99 pembelajaran 5. Nanti anak-anak boleh buka e-booknya ya. Halaman 99 pembelajaran 5. Nah, Ibu akan baca, kita sambil baca sama-sama ya. Jojo dan teman-teman setelah pulang dari sekolah menjelang pukul 5 sore, mengayuh sepeda, mereka melalui jalan-jalan di sekitar taman kota. Meski sore, masih ada juga warga yang menyempatkan berolahraga. Ada juga yang sekedar duduk santai mencari udara segar, ada juga yang menikmati jajanan dari penjual asongan di sekitar taman kota. Warga perumahan sebagian besar bekerja sebagai karyawan perusahaan dan berwira swasta. Hal ini sesuai dengan karakteristik warga di daerah perkotaan. Oleh karena itu, sore hari dimanfaatkan oleh warga untuk mengurangi kepenatan dari kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah menyimak pembelajaran tadi, Kak Jojo dan teman-temannya melihat berbagai aktivitas. Ada pekerjaan tadi sebagai apa? Iya, sebagai pedagang asongan. Lalu ada juga warga perumahan sebagai karyawan perusahaan dan berwira swasta. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dan beri contoh tentang perbedaan karakteristik budaya masyarakat. Ada warga kota sebelah kiri, lalu warga desa sebelah kanan. Nah, lihat itu ada kalau warga kota itu bekerja di kantor. Nah, kalau warga desa bekerja di kebun. Nah, ini adalah salah satu contoh karakteristiknya ya. Nah, kemudian yang kedua, warga kota. Warga kota itu penduduknya bagaimana? Ya, warga kota itu penduduknya padat. Nah, kalau warga desa, penduduknya tidak terlalu padat. Nah, itu dari segi penduduk ya, karakteristiknya. Lalu, ditentukan kalau warga kota, ditentukan oleh pembentukan perkotaan. Nah, kalau warga desa, dipengaruhi kondisi alam. Nah, ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Iya, benar ya. Kalau warga kota ditentukan oleh pembentukan perkotaan, itu biasanya di kota itu banyak rumah-rumah bertingkat, banyak perusahaan. Nah, seperti contohnya di kota-kota Jakarta itu ya, banyak gedung-gedung perusahaan. Tapi kalau di desa itu kondisi alamnya masih baik. Masih banyak pohon-pohon, ada sawah, ada perairan. Nah, contohnya seperti itu ya. Mungkin juga di desa itu ada gunung. Nah, kondisi alam di desa itu masih sejuk. Ya, begitu ya.
Nah, kalau warga kota, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada perusahaan, tentunya di kota itu ada industri dan jasa. Kebanyakan di sana pekerjaannya itu di kantor, seperti yang pertama Ibu katakan. Nah, bekerjanya di industri sebagai karyawan dan juga jasa kebanyakan ya. Nah, lalu kalau di desa itu agraris. Apa yang dimaksud dengan agraris? Ada yang tahu? Iya, contohnya itu pertanian, perkebunan. Nah, karena di kondisi alamnya tadi dekat dengan pegunungan, lalu ada hijau-hijau, pohon-pohon hijau, ada sawah. Kebanyakan penduduk di desa itu bekerja di kebun sebagai petani. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau warga kota itu ruang kerjanya ruangan terbuka. Kalau warga desa ruang kerjanya lapangan terbuka. Apa bedanya, Bu? Kan sama-sama terbuka. Nah, perhatikan. Kata kuncinya itu ada di ruangan. Kalau warga kota itu di ruangan. Kalau warga desa itu di lapangan. Nah, ini karakteristiknya hubungannya ke pekerjaan ya. Kalau warga kota kan tadi kerjanya di kantor, otomatis bekerjanya di ruangan. Nah, kalau warga desa tadi kan kebanyakan di sawah atau di kebun, otomatis ruang kerjanya adalah lapangan. Seperti yang kondisi alam tadi ya, di sawah. Nah, seperti itu ya perbedaannya tentang ruang kerjanya itu kalau kota di ruangan, kalau warga desa itu di lapangan. Ya, oke, sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak bisa sambil baca buku e-book halaman 100. Masih pembelajaran 5 ya. Nah, kita sama-sama baca ya. Setelah pulang dari bermain, Jojo bertemu dengan ibunya yang sedang melihat tayangan televisi. Tanya Jojo kepada ibunya, "Sedang menonton acara apa, Bu?" Ibunya menjawab, "Ada tampilan tarian daerah Nusantara, Jo." Jojo ternyata tertarik dengan tontonan dari televisi dan ikut duduk bersama ibunya. Kata ibu, "Acara seperti ini sangat bagus untuk anak-anak sekolah, agar mereka cepat memahami berbagai tarian daerah di Indonesia yang menjadi kekayaan bangsa." Tandas ibunya. Lalu kata Jojo, "Baik, Bu." Jojo juga akan lebih memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari asal daerahnya, jenis iringan, kostum yang digunakan dalam tarian daerah itu. Nah, anak-anak harus seperti Jojo ya. Yang anak-anak tonton itu jangan hanya game, jangan hanya drama, jangan hanya sinetron, tapi anak-anak juga perlu menonton tentang Nusantara, tentang tarian daerah, tentang keberagaman Indonesia. Oke? Nah, sekarang ada gambar yang Ibu tampilkan. Ini gambar apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar. Ini adalah tari persembahan. Tari persembahan dari mana? Ayo, harus tahu loh. Iya, tari persembahan adalah tari yang berasal dari Bengkulu. Tari sekapur siri yang biasa disebut juga tari persembahan. Jadi nama lainnya itu tari sekapur siri. Menjadi pembuka salah satu tarian dari Bengkulu. Sama seperti dengan namanya, tari ini biasa digunakan untuk menyambut tamu karena namanya persembahan tadi ya. Dahulu, tari ini digunakan untuk menyambut raja atau pangeran. Dan saat ini, tarian sekapur siri atau tari persembahan juga digunakan ketika acara pernikahan. Jadi kalau sekarang itu tari persembahan banyak digunakan untuk acara pernikahan atau acara-acara
acara-acara sekolah, acara-acara universitas, di kampus-kampus. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan lagi gambar. Nah, sama ya seperti gambar yang pertama tadi ya, tentang tari persembahan tadi. Sama atau tidak? Iya, sama. Cuman ini beda orangnya, oke? Nah, akan Ibu jelaskan tentang properti. Properti yang digunakan tari persembahan. Itu ada apa saja? Yang pertama ada wadah kapur, anak-anak bisa lihat itu ada yang dipegang di tengah-tengah itu ya. Wadah yang berisi kapur siri. Lalu yang kedua, hiasan kepala. Lihat itu di atasnya ada hiasan kepala, ada emas-emas, ada gambarnya ya. Nah yang ketiga, aksesoris, ada gelang, ikat pinggang. Nah, yang keempat itu ada selendang. Nah, nanti selendang bisa anak-anak lihat ya. Ini seperti ini contohnya kalau selendang. Nah, itu selendang itu yang warna hijau itu ya, di dekat ikat pinggangnya itu ya. Oke. Ibu lanjutkan lagi, jelaskan. Oke, kemudian ada musik pengiring. Nah, apa saja musik pengiring tari persembahan? Ada 3. Yang pertama dol, yang kedua suling, yang ketiga kulintang. Nah, nanti akan Ibu tunjukkan videonya. Bagaimana dol itu ya. Oke, sekarang Ibu jelaskan untuk lanjutannya ya. Nah, lalu ada apa? Ada gerakan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Gerakan tari persembahan. Itu gerakannya indah dan lemah gemulai. Lalu ada kostum. Nah, anak-anak bisa lihat kostumnya itu warna apa? Iya, warna merah. Jadi, kostum tari persembahan ini menggunakan baju adat Bengkulu dan songket. Ya, songket itu di roknya itu ya. Oke? Paham ya tentang karakteristik tarian daerah tari persembahan dari Bengkulu? Itu ada properti, ada gerakan, ada musik, ada kostumnya. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia anak-anak video yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini adalah tarian persembahan dari Bengkulu. Nah, ini contohnya ada di Festival Tabot tahun 2018 lalu. Siapa yang sudah pernah ke Tabot? Ya, pernah semua ya ke Tabot ya. Tabot itu ciri khas Kota Bengkulu. Anak-anak bisa lihat itu di sebelah kiri ada dol. Nah, ini sebelah kanannya juga ada dol. Nah, itu yang dinamakan musik dol ya. Oke, akan Ibu tarik sedikit ke depan ya, agar anak-anak bisa melihat musiknya. Nah, ini dia dol. Nah, terdengar juga ya ada suara seperti sulingnya ya. Nah, bagus ya tari persembahan dari Kota Bengkulu ya. Nah, anak-anak juga bisa lihat itu ada dolnya. Nah, oke, nah sudah bisa ya, sudah bisa tahu ya sedikit gerakan tariannya. Contohnya tadi indah ya, gemulai ya. Ada juga musik pengiringnya dol. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, setelah menyimak pembelajaran hari ini, anak-anak nantinya mampu mengerjakan evaluasi yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru melalui classroom atau WA grup kelas masing-masing ya. Nanti bisa cek classroomnya. Hari ini penugasannya adalah
mengerjakan evaluasi. Nah, supaya nanti hari Kamis, kan anak-anak masih ingat kan apa yang disampaikan oleh Pak Agung? Ya, hari Kamis kita akan mengadakan penilaian harian tema 1. Jadi, hari ini anak-anak mengerjakan evaluasi tema 1, subtema 3. Supaya nanti mengerjakan ulangan harian tema 1 di hari Kamis, anak-anak bisa ya mengerjakannya. Oke, anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di classroom atau nanti lihat WA grupnya akan dikirimkan materi dan soalnya. Nah, jangan lupa untuk mengupload tugasnya di classroom ya. Oke, anak-anak, jangan lupa juga hari Kamis kita penilaian harian atau ulangan harian tema 1. Oke? Oke. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.